Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, yakni tema 9, subtema 1, kekayaan sumber energi Indonesia, pembelajaran 4. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber energi yang ada. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Nah, kemudian di sini ada sebuah teks, silakan nanti simak. Hemat energi, hemat biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contohnya, energi yang perlu kita hemat penggunaannya yaitu listrik. Listrik energi yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Nah, contohnya cara menghematkan energi melalui listrik. Kita matikan TV jika tidak ditonton, kemudian tidak menyalakannya di saat kita tidak menonton. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contohnya ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, kemudian PLTS, dan pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Nah, contohnya yang Ustazah tampilkan ini ya. Kalau kita tidur, jangan TV yang nonton kita ya. Jadi kalau kita menonton TV, di saat benar-benar kita menggunakannya begitu. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Nah, kita harus menghemat. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik dengan cara berikut ini. Yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang kedua, menyalakan lampu hanya jika diperlukan. Yang ketiga, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Yang keempat, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Yang kelima, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Nah, ini adalah 5 ya cara yang perlu kita perhatikan untuk menggunakan listrik agar kita bisa berhemat listrik. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, namun nanti tidak akan menjawab, akan perlu menyimak saja. 1. Mengapa kita harus berhemat energi? Jawabannya apa? Agar cadangan energi tidak cepat habis dan agar energi bisa digunakan lebih lama. Yang kedua, coba jelaskan dengan hemat energi maka akan hemat biaya. Nah, untuk menggunakan energi memerlukan biaya. Semakin boros menggunakan listrik, semakin besar beban biaya yang dibayar. Kemudian pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, bagaimanakah cara menghemat listrik? Nah, yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang kedua, menyalakan lampu hanya jika diperlukan. Yang ketiga, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Yang keempat, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Yang terakhir, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Nah, inilah cara kita dalam menghemat listrik. Nah, selanjutnya di sini ada tabel ya. Yang pertama ada paragraf, ide pokok, dan kalimat pendukung. Nah, sebelumnya di semester lalu kita juga sudah belajar apa itu ide pokok, apa itu kalimat pendukung. Nah, sekarang kita akan mengulang kembali pembelajaran tersebut. Nah, yang pertama itu ada paragraf 1.
Nah, di teks yang tadi Ustazah baca yang berjudul hemat energi, hemat biaya, ya. Paragraf 1, coba anti perhatikan yang Ustazah garis bawahi. Ini adalah paragraf 1. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Nah, perhatikan yang digaris bawahi ini, ya. Kemudian yang kedua, energi yang perlu kita hemat penggunanya adalah listrik. Yang ketiga, untuk mendapatkan listrik manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Nah, perhatikan yang Ustazah garis bawahi merah ini, perhatikan kalimatnya. Nah, kemudian kita tulis ide pokok dari paragraf 1, yaitu hemat energi mempergunakan energi seperlunya aja. Ya, kalimat pendukungnya apa? Yaitu energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Nah, itu kalimat pendukungnya. Yang kedua, nah silahkan nanti baca. Ya. Yang kedua, paragraf kedua ini ide pokoknya apa? Yaitu energi yang dihemat penggunanya adalah listrik. Nah, kalimat pendukungnya silahkan nanti simak. Yang ketiga, ide pokoknya listrik dihasilkan melalui pembangkit listrik. Nah, apa saja kalimat pendukungnya? Yaitu pembangkit listrik antara lain PLTA, PLTS, dan PLTU. Silahkan dibaca untuk selanjutnya. Paham ya sampai di sini ya, Nak? Jadi dari teks tadi kita cari dulu nih paragraf-paragrafnya. Kemudian kita lihat ide pokok dari paragraf tersebut. Dan di bawah ide pokoknya itu terdapat penjelasan-penjelasan yang kita kenal sebagai kalimat pendukung. Nah, itulah yang menjadi kalimat pendukung dari ide pokok. Nah, kemudian selanjutnya, sumber energi yang ada di Indonesia menyangkut kepentingan orang banyak, dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Berikut hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. Nah, silahkan nanti simak. Yang pertama, kewajiban terhadap sumber energi. Nah, di sini kewajiban kita sebagai warga negara ya apa? Yaitu setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Ya, jadi setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Nah, artinya apa Ustazah? Artinya apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh terhadap alam. Oleh karenanya besar pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Nah, itu adalah salah satu kewajiban terhadap sumber energi, kita menjaga alam ya. Kemudian kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Yang kelima, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan dengan yang tidak dapat diperbarui ya. Nah, jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnya kita memperoleh hak kita. Nah, kita sudah melakukan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, maka kita perlu mendapatkan hak. Nah, hak memanfaatkan energi itu apa? Nah, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Nah, kemudian di sini ada tabel ya, yaitu perilaku orang-orang di sekitarku. Ini Ustazah sebenarnya latihan, tetapi hari ini kita tidak ada latihan, jadi Ustazah jawab aja langsung. Nanti simak saja ya, Ustazah jelaskan berikut ini ya. Yang pertama, contoh boros energi.
Yang pertama, menyalakan televisi tapi tidak ditonton. Ya, itu contoh boros energi. Kemudian yang kedua, menyalakan lampu siang hari. Ya. Kemudian yang ketiga, membiarkan air keran mengalir. Yang keempat, menggunakan kendaraan bermotor ke tempat dekat. Kelima, menyalakan kompor tapi tidak digunakan, ya. Nah, inilah contoh dari boros energi. Kemudian selanjutnya contoh hemat energi, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, mematikan televisi bila tidak ditonton. Yang ketiga, mematikan lampu saat siang hari. Yang keempat, mematikan kipas angin bila tidak ada orang di ruangan. Kelima, mematikan kompor bila tidak digunakan, ya. Nah, ini adalah contoh hemat energi. Nah, di sini ada teks, ya, manusia dan lingkungan. Silahkan anak-anak ustazah membaca teks ini, ya. Nah, kemudian di sini ada dua tabel yang menjelaskan manusia dan lingkungan. Silahkan anti baca, dan pertanyaannya di sini sudah ustazah jawab langsung. Anti silahkan membaca apa yang ustazah tampilkan berikut ini. Nah, kemudian selanjutnya lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Nah, artinya apa? Artinya lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, sikap apa yang seharusnya dilakukan manusia terhadap lingkungan? Nah, sikap yang bagaimana yang harus kita lakukan, yaitu manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Nah, kita harus memiliki sikap yang tepat, ya, dalam menghadapi atau melakukan yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa manusia harus baik terhadap lingkungan? Nah, kenapa? Karena lingkungan adalah tempat tinggal manusia. Kehidupan manusia akan bergantung pada lingkungannya. Nah, seperti yang ustazah sampaikan tadi, lingkungan sangat berpengaruh terhadap tempat tinggal kita, ya. Kalau lingkungannya bersih, kita akan nyaman tinggal di situ. Tapi kalau lingkungannya tercemar, ya, pasti kita tidak akan nyaman berada di situ. Nah, selanjutnya, salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Nah, di sini Anti tidak perlu mengerjakan latihannya, akan ustazah jawab langsung dari pertanyaan yang ada di buku tematik. Nah, kemudian di sini ada laporan hasil wawancara. Sebelumnya kita sudah belajar, yaitu laporan hasil wawancara. Ya, kemudian bagaimana menulis laporan hasil wawancara. Nah, di sini yang pertama ada narasumber, yang kedua pertanyaan, yang ketiga jawaban. Nah, narasumbernya contohnya di sini ada Andi. Pertanyaan dari yang ingin diwawancara tersebut adalah pertanyaan Andi sebagai berikut, ya. Silahkan nanti simak. Nah, ini masih ada kaitannya dengan lingkungan, alam, ya, tempat kita tinggal. Masih ada hubungannya, ya. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan alam? Jawabannya, rusaknya lingkungan sekitar. Nah, begitu selanjutnya. Setiap narasumber yang bertanya dengan pertanyaan lingkungan dan alam, nah, perlu jawab. Nah, kemudian setelah itu, siapa saja yang berkewajiban yang harus menjaga lingkungan ini? Nah, jawabannya apa? Yaitu semua pihak, semua manusia. Yang ketiga ada Olin yang bertanya tentang pertanyaan kenapa kita harus menanam pohon. Jawabannya apa? Karena pohon dapat menghasilkan O2 yang kita butuhkan. O2 apa, Nak? Oksigen. Kemudian yang keempat Ainun. Apa yang bisa siswa lakukan untuk menjaga lingkungan? Ini pertanyaan dari wawancara, ya. Nah, jawabannya membuang sampah pada tempatnya dan menghemat energi. Yang kelima, narasumbernya.
Yang kelima namanya siapa? Wafik. Nah, dari pertanyaan wawancara Wafik yaitu apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan alam? Nah, apa yang terjadi kira-kira? Jawabannya kebakaran hutan dan banjir. Baik, demikianlah pembelajaran daring kita hari ini. Hari ini kita tidak ada latihan. Jika Ananda ingin bertanya silahkan japri Ustazah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.